Misalnya ada teman yang ngajakin main pas lagi aja, baru terus dia dengan kayak gimana? Dia punya teman, tapi dia ajak sholat banyak alasannya. Tandanya orang cinta sama Nabi Muhammad, tahu tandanya? Siapa yang tahu tanda orang yang cinta sama Nabi Muhammad? Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad, angkat tangan. Ada dia yang cinta sama Nabi Muhammad, angkat tangan. Kita semua? Alhamdulillah. Nah, begini. Salah satu tanda kalau kita cinta sama Nabi Muhammad adalah ketika mendengar nama Muhammad disebutkan. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, membaca apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ketika mendengar Nabi Muhammad, kita balas dengan membaca sholat. Alhamdulillah, ada yang soleh dan solehah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Ya. Jadi alhamdulillah saya sangat senang dan bahagia meskipun hujan turun, tapi semangat adik-adik tidak turun. Ya. Meskipun hujan lebat, tapi semangat adik-adik makin kuat. Ya, semangat untuk apa? Semangat untuk mengaji. Ya, jadi nanti sedikit-sedikit apa yang kita pelajari coba kita amalkan. Insya Allah. Jadi tema kita hari ini adalah tentang teman. Jadi orang yang belajar harus pintar-pintar memilih teman. Ya, orang yang belajar pintar-pintar memilih teman. Kalau temannya suka tidur, kira-kira kita ngapain? Tidur. Kalau temannya suka bolos pelajaran, kira-kira kita ngapain? Ikut bolos pelajaran. Nah, ini teman yang tidak baik. Bahkan kalau teman-temannya semuanya membawa pengaruh buruk, kita dianjurkan untuk menjauhi atau meninggalkan teman-teman kita. Siapa yang temannya ngajak sholat? Coba siapa? Yang teman ngajak sholat? Yang punya teman ngajak sholat siapa? Angkat tangan. Alhamdulillah. Yang punya teman ngajakin ngaji? Oh, semuanya. Jadi semuanya saling mengajak untuk mengaji. Insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cari teman harus benar-benar, apalagi masih usia belajar. Jangan sampai teman yang kita miliki justru membuat kita tidak semangat dalam belajar. Wah, suatu hari kita lagi semangat belajar di kelas. Di kelas semangat belajar, tiba-tiba ada siswa pindahan datang. SD kelas 3 tiba-tiba ada anak pindahan, kakak assalamualaikum, ada siswa pindahan. Namanya si Fulan datang kenalan deket-deket, ternyata si Fulan pindahan ini kurang baik perilakunya. Ketika guru lagi nerangi, diajak ngobrol. Ketika lagi belajar sering keluar kelas. Jadi tanda teman yang kurang baik. Jadi salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengibaratkan seorang teman itu menjadi dua. Nabi Muhammad SAW mencontohkan seorang teman dibagi menjadi dua. Pertama adalah seorang teman yang jual minyak wangi. Seorang teman yang jual minyak wangi. Teman yang kedua adalah seorang teman yang pandai besi, tukang buat besi-besi. Jadi dua orang. Nah, seorang teman yang baik ibaratkan seperti seorang teman yang
tukang minyak wangi. Adapun orang teman yang kurang baik diibaratkan seorang teman yang tukang pandai besi, tukang buat besi. Apa maksudnya? Dilengkapi dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan kalau teman yang tukang minyak wangi, pertama teman kita bisa memberikan kita minyak wangi. Kedua, kita bisa membeli minyak wangi. Yang ketiga, kalau dekat-dekat tukang minyak wangi kita kebagian wanginya. Ya. Jadi kalau kita berteman sama orang yang tukang minyak wangi, pertama kita bisa mudah membeli minyak wangi, tubuh kita menjadi wangi. Yang kedua, kita bisa dikasih, ya, dikasih sukarela minyak wanginya. Yang ketiga, kalaupun kita tidak beli, nggak dikasih, kita bisa dapat kecipratan wanginya. Ketika pulang ke rumah, wah wangi apa ini anak buat apa? Oh iya, tadi saya habis main sama teman saya tukang minyak, wangi kan betul. Contoh yang kedua, teman yang kurang baik dicontohkan tukang pandai besi, tukang buat besi. Maksudnya apa? Karena dia pandai besi, maka di sekelilingnya ada api untuk membuat besi tersebut. Kita bisa jadi kecipratan tentang apinya, atau kita bisa jadi kecipratan tentang aroma kita wanginya ketika besinya juga dibakar. Ya, jadi itu contoh dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika si Fulan, ya, bertemu dengan temannya, berkenalan, ternyata temannya ini tukang minyak wangi. Ya, lalu diajak, ayo Ahmad ikut sama saya ke tempat jualan. Ya, kita ngobrol, kita belajar di tempat jualan. Sampai tempat jualan ngobrol-ngobrol, ada pembeli datang. Ya, ada pembeli datang. Pulang, saya mau beli minyak wangi, boleh nggak boleh? Pilih yang mana? Oh, saya pilih. Silakan coba minyak wangi. Ketika dicoba minyak wangi yang disemprotkan, aromanya kena sama kita. Ya, temannya si Fulan. Ya. Nah, ketika sudah transaksi jual beli, pembelinya pulang, si Fulan ini temannya si Ahmad, ya, Ahmad ini menjadi terkena minyak wanginya. Lalu setelah selesai main dia pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah, ya, ketemu saling sama ibunya, sama bapaknya, dikomentarin, tumben-tumbenan wangi dari mana emang? Ya, ditanya wangi, tumben-tumbenan wangi dari mana emang? Ahmad jawab, ya, saya dari teman saya tukang minyak wangi, bagus itu. Kenapa? Kamu mendapatkan wanginya. Ini contoh yang baik. Jadi kita dalam pertemuan pun harus pilih-pilih, apalagi adik-adik ini yang masih SD kelas 1 sampai kelas 6 SD, itu harus pinter-pinter cari teman. Jangan sampai salah cari teman. Lalu ada perkataan seorang ulama besar, ya, Syekh Ibnu Athaillah, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya, ya, latas aman latihan dibuka kalau walayatuka Allah. Jangan sekali-kali kita berteman kepada orang yang tingkah lakunya membangkitkan kita. Ya, jangan sekali-kali kita berteman kepada orang yang tingkah lakunya tidak membangkitkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita berteman kepada orang atau teman yang ucapannya tidak menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Teman kita perilakunya kurang baik, ya. Kalau bermain ajakannya bermain ajakin berantem, ya. Tarik-tarikan rambut, pukul-pukulan, atau ketika berteman ucapannya tidak bagus, ya, ucapannya kasar, tidak boleh. Jadi kita harus pintar-pintar mencari atau memilih teman. Nah, dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mencontohkan kepada para sahabatnya bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu pemimpin yang sangat dekat dengan sahabatnya. Ya.
Nabi Muhammad pemimpin yang sangat dekat dengan sahabat. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk berbuka puasa bersama sahabatnya. Siapa yang tahu salah satu nama sahabat Nabi Muhammad? Ada namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Nabi Muhammad lagi duduk bersama sahabat lagi dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi Muhammad sedang berbuka puasa. Baca doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqulu bi rahmatika ya Muhammad. Setelah baca doa, Nabi Muhammad menyantap salah satu makanan yang dihidangkan adalah kurma. Nabi Muhammad dan sahabatnya makan kurma. Satu kurma dimakan, dua kurma dimakan, tiga kurma dimakan. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika sedang asik menyantap makan kurma, sahabat Ali iseng. Jadi kurma yang dimakan sahabat Ali, bijinya dibuang ke depan Nabi Muhammad. Jadi sahabat Ali makan kurma, bijinya dibuang ke hadapan Nabi Muhammad. Makan lagi, dibuang lagi, makan lagi, dibuang lagi. Terus sahabat Ali nyeletuk, wahai Nabi Allah Muhammad, kamu lapar banget ya? Kok makan kurmanya banyak? Jadi kurmanya Nabi Muhammad bijinya ada, kurmanya Ali bijinya dibuang ke tempat Nabi Muhammad. Lalu sahabat tadi ngomong, wahai Nabi Muhammad, kamu lapar banget ya? Kau makan kurma banyak sekali. Sahabat tersebut. Lalu Nabi Muhammad balas lagi, wahai Ali, kamu lebih lapar. Kamu makan kurma bijinya nggak ada. Jadi bijinya Ali tadi dibuang ke Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad juga balas yang isinya sahabat Ali bercanda, wahai sahabat Ali, kamu juga lapar banget ya? Saking lapar bijinya kamu tahu. Kenapa? Karena di depan sahabat Nabi Muhammad tidak ada biji kurma bekas dia makan. Ini salah satu contoh bahwa ketika berteman bercanda boleh. Ketika berteman bercanda boleh, bercanda asik-asik boleh. Tapi jangan sampai menyakiti siapa yang kalau main tiba-tiba tarik-tarikan rambut berantem. Itu tidak boleh. Berteman harus berteman yang baik, insya Allah. Jadi anak soleh dan solehah, ketika di sekolah atau ketika pulang sekolah main di rumah, carilah teman yang baik. Ada teman yang gini, ayo besok malam minggu ngaji yuk, gimana? Lihat takwa. Boleh. Kenapa? Teman kita ngajakin ngaji. Nanti malam Selasa ngaji yuk, gimana? Di Anur, berangkat. Kenapa? Teman kita ngajakin ngaji. Artinya teman kita ngajak menuju surga di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau masuk surga? Alhamdulillah, berarti berangkat ngaji, insya Allah. Nah, kalau ada teman yang sebaliknya, wah nanti malam minggu habis maghrib kita main game yuk, berangkat nggak? Enggak, kenapa? Karena kita mau berangkat pintar anak soleh. Anak soleha malam minggu ada yang ngajak, ayo teman-teman nanti habis maghrib malam minggu kita main yuk ke mall, berangkat nggak? Enggak, mau kemana kita? Mau ngaji, amin ya Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau begini terus istiqomah, kami optimis bahwa 10-20 tahun ke depan, masih takwa penuh, masih takwa penuh sama para remaja, sama para orang tua. Kenapa? Karena kali itu para penerus kami di kain ini. Para penerus jamaah sholat insya Allah. Alhamdulillah. Jadi anak soleh dan salihah
begitu pentingnya kita memilih teman. Karena kalau kita sudah baik, kalau kita sudah rajin, kalau kita sudah soleh, tapi punya teman yang tidak baik, bisa jadi ketularan. Bisa jadi ketularan. Jadi pilihlah teman yang terbaik. Nah, di sini alhamdulillah ya semua sudah pada mengaji. Nah, saling kenalan, rumahnya di RT berapa, ntar main yuk, nanti ngaji yuk, nanti sholat jamaah yuk, dan saling ajak mengaji. Ya, wa'awanu 'alal birri wat taqwa, wa'awanu 'alal birri wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, ngaji baikkan. Baik, ingetin. Tuhan, kenapa kemarin gak ngaji? Oh iya, saya sakit. Besok ngaji ya, oke saya semangat. Anak soleha, kenapa kemarin gak ngaji? Oh iya, saya kemarin main sama teman saya. Oh itu, kemarin ngaji yuk. Kita kan mau masuk surga, insya Allah. Oke, saya berangkat ke besok. Jadi kita harus semangat dalam mengaji dan belajar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup, anak saya dan soleha, ada yang mau bertanya? Saya makan ini, biasanya dia mau habis. Baca doanya apa ya? Lapar banget mulutnya. Pulang sekolah siang-siang belum makan, nggak jajan. Paginya berangkat nggak ada petualang jajan. Pas istirahat lihat teman makan tidur duduk dapat makannya. Enak banget itu guysnya. Tapi karena nggak mau duit kita nggak jajan. Pulang sekolah sampai rumah perut rontongan bunyi gitu ya, kelaparan. Terus sampai rumah salim orang tua, ya assalamualaikum, salim orang tua, langsung ke dapur ambil piring, nyedok nasi, nyedok lauk, langsung lahap. Ya, langsung dilahap. Itu tengah makan berpikir, ya Allah, tadi belum baca doa apa? Coba doa apa kan sebelumnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Juga tadi di awal saya belum baca doa makan. Terus gimana? Pertama, kita bisa baca doa di tengah-tengah, atau ya kita bisa baca doa makan di tengah-tengah kita makan, atau kita baca doa yang lain, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa akhirih. Dengan nama Allah saya makan dari awal sampai akhir. Jadi yang penting diusahakan, ya. Jadi ini adalah kebiasaan. Jadi kalau sudah biasa sebelum makan baca doa, orang apapun insya Allah baca doa. Tapi kalau ternyata sudah lewat, ya kita sebut baca doa, lalu di tengah-tengah atau di akhir kita lupa baru baca, maka dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim wa akhirih. Ada lagi mau bertanya? Ya, ada yang nanya temannya ngajakin makan, ya, padahal udah azan. Kita pilih makan apa sholat dulu? Kira-kira pilih makan atau sholat dulu? Kalau makanannya pizza gimana? Kalau makanannya burger gimana? Tetap kita usahakan ada anak saya dan saya. Kalau perut kita masih belum terlalu lapar, nggak lapar banget gitu ya, masih bisa ditahan, ya sholat dulu. Tapi kalau kondisi perut kita udah lapar banget, kalau nggak makan pingsan. Ya. Kalau lapar pingsan, gimana contohnya? Ada anak punya penyakit mah, telat makan. Ya. Ada anak punya penyakit mah, telat makan, terus tiba-tiba udah ada dohor. Ini kalau dipaksain nggak makan pas sholat juga pingsan, kenapa? Karena banyak kambuh.
Maka kalau kondisi seperti ini boleh kita makan dulu, setelah itu baru sholat. Tapi kalau misalkan nggak lapar-lapar banget, masih bisa ditahan sebentar, kita makan sholat. Oke? Alhamdulillah. Baik, anak saudara solehah, ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Oke, sebelum ditutup, ada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang mari sama-sama kita terapkan. Man dzakarakum billahi ru'yatuhu wa zadakum fi ilmikum matiquhu wa dzakarakum fil akhirati ilmuhu. Teman adalah orang yang paling baik. Ya, teman yang paling baik adalah teman yang dengan melihatnya mengingatkan kita kepada Allah. Kita kalau lihat teman ingat sama Allah. Lihat si fulan, oh iya nanti ngaji. Lihat si fulan, oh iya ntar sholat berjamaah. Lalu ucapannya menambahkan ilmu bagi kita. Ya. Kalau ucapan yang baik-baik, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Dan perbuatannya mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, sering sholat berjamaah, sering baca Al-Quran, berbakti sama orang tua. Ya, ada teman ngajakin main pas azan maghrib. Terus gimana? Kita berangkat apa main? Maka jelas videonya berangkat main. Nah, videonya berangkat ke masjid. Kalau ada teman ngajakin main ketika ada maghrib, kita balikin. Daripada sama saya main sama kamu, mending yuk kamu ikut saya ke masjid. Daripada kita ikut teman main, mending kita yang ajak kemana? Ajak ke masjid. Ayo ntar aja deh mainnya habis sholat dulu yuk. Sholat dulu. Oh habis sholat ternyata ada pengajian. Sabar ya, saya ngaji dulu. Kalau mau main sama saya, ikut dulu ngajinya. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi hari ini tema kita adalah teman. Karena kalau kita memilih teman itu akan berdampak pada kualitas belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Teman ingin wifi daripada sholat tinggalin namanya. Jangan kita temenin. Dalam satu RT temannya ada 10 gitu ya. Ada 10. Pas lagi waktunya azan ya 10 itu lagi wifi yang di rumah teman gitu ya. Terus pas waktu azan yang 5 ngajakin sholat, yang 4 diem wifi. Itu bagaimana? Untuk kita ikut yang sholat. Terus pas sholat kerjain, ya Allah, mudah-mudahan teman saya yang sedang wifi dapat hidayah biar berangkat sholat. Jadi teman yang baik juga kita doakan teman. Kalau teman yang ingin wifi tinggalin, ya. Kalau wifi itu punya kita matiin wifi-nya. Ya, daripada kita dapat dosa teman wifi yang tidak sholat, mungkin kita matiin wifi-nya, kita berangkat sholat. Baik adik-adik yang sedang bersaudara, kita cukupkan pengajian pada malam hari ini. Alhamdulillah semangatnya bagus ya. Adik-adik pada ganteng, pada cantik, tetap dijaga. Tetap dijaga. Insya Allah. Ada lagi ada apa ini gitu. Jadi kadang ada teman kita yang sholat alasannya banyak. Sholat yuk, bukan hanya kotor. Sholat yuk, mau ke rumah dulu. Sholat yuk, mau makan dulu. Sholat yuk, mau main dulu. Kalau ada keadaan seperti itu, pertama, ketika memang sudah azan, ketika kita ajak sholat yang nggak mau, kita dulu. Nanti di sholat ada lagi, kalau belum sholat yuk. Nah setelah kita ajak, kalau nggak mau juga kita doain ya Allah,
Saya sayang sama teman saya si Fulana, tolong dong buka hidayah dalam hati supaya dia sholat dua itu. Atau kita yang siapin, ya, kita tahu rumahnya, kita ketok pintu rumahnya, kita salam, assalamualaikum bu ibu, saya mau ngambil bukan hanya si Fulana, saya mau nyanyi sholat. Nah, ketika ketemu, ayo Fulana sholat yuk, bukan aja di rumah, ini udah saya ambilin. Bukan udah diambilin, ayo berangkat ya. Gak ada lagi nih. Bukan yang diambilin, langsung berangkat ke masjid atau ke musola. Jadi harus pintar-pintar kita, ya kita ajak teman kita untuk sholat supaya sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu rahasianya sholat adalah orang sholat itu jauh dari keburukan. Orang sholat jauh dari keburukan. Insya Allah. Alhamdulillah. Desa dan soleha dan cukup. Kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.